pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang wanita hamil di Tarakan terjebak dalam lift. Korban berhasil keluar setelah tim damkar diterjunkan. Karena operasi sebuah SPPG ditutup, distribusi makan bergizi gratis di SMK Negeri 2 Samarinda terhenti. Otorita Ibu Kota Nusantara memastikan jika IKN telah ditetapkan menjadi ibu kota politik. Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN masih terus berlangsung. Ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden atau Perpres tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang di dalamnya termasuk penetapan IKN sebagai ibu kota politik. Menanggapi hal tersebut, Kepala Otorita IKN menyambutnya dengan sukacita. Menurutnya, Perpres tersebut merupakan bukti bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut. Proses pengerjaannya pun harus selesai dalam tempo 3 tahun. Syukur. Bersyukur ya. Karena Positif ya, Pak ya. positif karena itu berarti menguatkan menguatkan kepastian kelanjutan dan penyelesaian IKN yang sebelumnya kan masih sekarang dengan penandatanganan Perpres 79 nomor 25 sudah lebih pasti IKN lanjut dan harus selesai 3 tahun. Untuk pembangunan tahap kedua tahun 2025-2029, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 48,8 triliun rupiah. Untuk saat ini, pengerjaan yang dikebut adalah kawasan yudikatif dan legislatif. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Pemprov Kaltim memberlakukan tarif retribusi untuk penggunaan area lapangan bola dan lintasan atletik di Stadion Kadri Uning Sempaja Samarinda. Tarif ini diberlakukan guna mengoptimalkan retribusi serta bentuk kedisiplinan terhadap pengguna. Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga Gelora Kadri Uning menyatakan, penerapan tarif di areal Stadion Sempaja ini selaras dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Nantinya warga yang ingin memanfaatkan area lapangan bola atau lintasan atletik maka akan dikenai tarif sebesar Rp500.000 per penggunaan. Dan itu kewajiban. Pak, intensitas kalau misalkan harian atau per bulan gitu Pak? Situasional, jadi tidak setiap bulan itu ada, belum tentu gitu. Tapi yang menggunakan yang selonong boy, bahasanya saya kira-kira gitu. Ini banyak. Bahasa Banjarnya itu ada ketangkisan lah kita mau. Untuk diketahui, tarif pemanfaatan GOR Kadri Uning terbagi menjadi 2, yakni komersial dan sosial. Untuk tarif komersial, besaran sewanya Rp40 juta per malam atau Rp30 juta untuk kegiatan siang. Sedangkan tarif sosial, tarifnya Rp20 juta hingga Rp25 juta. Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.
Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Nasution menegaskan, petani di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia memiliki potensi besar untuk mendapat penghasilan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni dengan mengembangkan pertanian. Selanjutnya, hasil panen dijual ke negara tetangga Malaysia. Pernyataan Andi Amran ini ditegaskan saat dalam kunjungan kerja di Tarakan Senin siang. Menurutnya, tanaman yang bisa jadi komoditas utama mulai dari jagung, kelapa, kakao, dan kelapa sawit. Andi Amran begitu yakin karena Indonesia memiliki keunggulan geografi. Bapak bagi 4, 200. Untuk pertanian, kita rencana, kami sudah bicara dengan Pak Gubernur, para bupati, bagaimana perbatasan ini ditanami komoditas strategis yang dibutuhkan negara tetangga Malaysia. Jagung, kelapa, kakao ini sangat dibutuhkan. Dulu masih ingat, selundupan itu selalu masuk dari negara tetangga. Bawang, itu bukan mau dijaga siang malam, tetapi tanam bawang di perbatasan. Ada selundupan buah-buah, tanam buah-buah yang menyelundup itu. Itulah pertahanan terbaik untuk selundupan komoditas. Sekarang tidak ada lagi kan? Mendapat arahan dari sang menteri membuat wali kota Tarakan bersemangat. Untuk langkah cepat, Pemkot akan membuat proposal agar para petani bisa segera mendapat bantuan bibit unggul yang diinginkan. Sementara lahannya bisa langsung memanfaatkan lahan milik petani. Kalau di sini kelihatannya kelapa dalam, terus tadi itu kan ada kopi kayaknya juga masih mungkin. Kakao lagi coba kita mau lihat anunya. Mau dicoba Pak? Paritasnya apa sih? Kan sebenarnya juga masih bisa sih kalau ini. Semua yang disebut beliau 4 tadi itu, kecuali kelapa sawit kan kita kan enggak. Jadi paling kelapa dalam, kakao sama kopi. Yang paling diutamain apa Pak? Yang diutamain sebenarnya sih kalau bisa kita dapat kelapa dalam bagus juga tadi untuk susu itu ya. Kelapa sekarang sangat. Di lokasi tempat Menteri Pertanian hadir, juga digelar Pekan Kontak Tani Nelayan Andalan ketiga di Kaltara. Kegiatan ini menjadi momen bagi petani dan nelayan untuk berdiskusi terkait peningkatan produksi, serta penyusunan program kerja menuju swasembada pangan. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Gotong royong membersihkan lingkungan dilakukan warga bersama relawan di kawasan pesisir, tepatnya di Gang Beriman 2, Kampung Baru Ujung, Balikpapan Barat pada Minggu sore. Kehadiran para relawan membuat warga antusias, sehingga mereka pun beramai-ramai turun bergotong royong. Diharapkan aktivitas seperti ini bisa dikerjakan berkelanjutan agar lingkungan tempat tinggal warga di kawasan pesisir bisa lebih bersih dan indah. Luar biasa ini, jadi warga juga antusias mengikuti kegiatan ini dari Pepelingasi kah? Nah itu juga dari teman-teman relawan Rambu, IRT, dan adik-adik mahasiswa SMA, SMP ikut partisipasi dalam kegiatan ini. Harapan ke depan gimana ini PRT untuk warga sini PRT untuk bersih-bersih pantai ini? Harapan ke depannya apa ya? Tetap bisa berkelanjutan lah. Duta Pepelingasi atau Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih Balikpapan menyebut, kegiatan bersih-bersih seperti ini sejatinya rutin mereka lakukan. Tidak hanya di wilayah pesisir, kegiatan serupa juga dilakukan di areal pemukiman warga. Serta dengan rekan-rekan organisasi lainnya dan untuk kepada warga sekitar. Dan didukung oleh Ketua RT setempat. Ada RT 14, RT 15, dan RT 52. Dan untuk harapannya kami ke depannya untuk pemuda-pemudi khususnya Kota Balikpapan
Balikpapan untuk dapat peduli dan berperan khususnya pada lingkungan untuk menjaga kebersihan serta untuk lingkungan kita sekitar. Sampah wilayah pesisir Balikpapan cukup tinggi. Setiap harinya ditaksir mencapai 9 ton. Sampah-sampah ini terdampar di sepanjang garis pantai, terutama saat air laut pasang. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.